Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda kamu akan sangat sulit untuk bisa move on dan melupakan mantan. Jadi ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi, biarpun pakai nangis-nangis, teriak-teriak, histeris, pakai drama begitu, tapi dalam waktu 2 minggu dia sudah bisa jalan-jalan ke mall bersama orang lain. Ya. Tetapi ada juga orang yang walaupun ketika perpisahan itu terjadi, dia sepertinya menerima itu, tetapi realitanya selama berbulan-bulan kemudian, bahkan bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa melupakan mantan. Bahkan tidak hanya tidak bisa melupakan, kenangan-kenangan itu, kerinduan itu justru semakin membesar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya. Nah, ada 3 tanda ya, ketika seseorang akan amat sangat susah untuk melupakan mantannya. Yang pertama nih, ketika dia berusaha melupakan mantannya dengan cara membencinya. Itu, ya. Jadi ini cara yang sangat populer nih dilakukan orang. Berusaha melupakan mantan dengan cara membenci mantan, ya. Padahal sudah cukup sering kita bahas tuh. Membenci mantan itu akan sia-sia. Karena apa? Karena semakin besar usaha kita untuk bisa membenci mantan, maka semakin sering pula kita harus memikirkannya. Semakin sering kita kepikiran dia, bukannya lupa, justru jadi tambah kangen kepada dia. Begitu. Nah, jadi itu tandanya yang pertama, ketika orang berusaha untuk melupakan mantannya dengan cara membenci si mantan tadi. Jadi semakin besar ya energi yang dia investasikan untuk membenci mantan agar dia bisa melupakan, maka rasa kangen, rasa cinta itu juga akan menjadi semakin besar. Nah, karena itu kan di dalam sebuah hadis kita diajarkan wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah seseorang itu dengan cara yang sederhana ya, yang biasa-biasa saja, yang tidak berlebihan. Karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, jadi semakin besar energi yang kita berikan ya untuk bisa melupakan mantan itu, otomatis semakin besar pula kerinduan dan rasa cinta itu akan muncul kembali di dalam hati dan pikiran kita. Itu kenapa banyak orang yang bilang benci, tahu-tahu ngejar-ngejar minta balik duluan. Itu yang pertama.
tandanya ketika kita berusaha melupakan mantan dengan cara membencinya. Yang kedua, ada juga orang yang berusaha untuk tidak terlihat butuh kepada mantan lagi. Dia berusaha diam, dia berusaha menyembunyikan perasaannya, tidak dengan cara membantah, tetapi yang dia lakukan adalah terus merawat kenangan-kenangan bersama mantannya dengan cara terus melihat foto-foto kenangan, video-video kenangan, sedang jalan, sedang makan bersama mantan. Lah itu kalau terus kita lihat foto dan videonya tadi, ya bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa melupakannya. Ya. Dan dengan melihat foto-foto kenangan bersama mantan tadi, itu akan membuat kita setiap saat selalu teringat kepada dia. Ya. Jadi seharusnya setelah perpisahan itu terjadi, ya kita taruh foto dan video-video kenangan sedang kemana-mana, sedang piknik bersama mantan tadi yang jauh. Karena kalau selalu ada di dalam handphone kita jadi pengen melihatnya terus. Ya, jadi itu yang kedua, kita berusaha mengobati rasa rindu kepada mantan dengan cara melihat kenangan-kenangan bersama dia. Termasuk juga kita memilih jalan yang selalu kita lewati bersama mantan, punya kenangan yang besar bersama mantan, ya. Apalagi kemudian kita selalu belanja di tempat kita, selalu belanja bersama mantan, kita selalu makan di tempat makan bersama mantan, ya. Kita selalu melewati rumahnya mantan dengan harapan bisa melihat mantan sedikit saja. Nah, itulah yang kemudian akan membuat kita menjadi amat sangat sulit melupakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak pernah berhenti untuk terus curhat. Ya, curhat tentang mantan. Ketemu siapa saja kita curhat. Bahkan kadang-kadang tidak ketemu orang pun kita curhat di depan cermin, ya, dan seterusnya. Termasuk juga curhat di media sosial. Itu akan membuat kenangan-kenangan kepada mantan itu hari demi hari menjadi semakin membesar, ya. Jadi itu sebenarnya hubungan timbal balik tuh, ya, antara keinginan kita membicarakan dengan kerinduan tadi. Jadi kan orang membicarakan orang yang ia cintai atau curhat itu tadi, itu tanda bahwa dia sangat mencintai orang yang dia bicarakan, karena orang yang dia bicarakan itu selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Rumusnya, man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang dia cintai itu. Itu rumusnya. Nah, dengan dia curhat terus tentang mantannya tadi, otomatis pula, ya, itu menanamkan pesan ke dalam dirinya sendiri untuk tambah mencintai mantan, tambah merindukan mantan. Nah, maka kalau mau curhat itu ya yang sederhana saja, juga jangan berlebihan. Karena tadi, semakin sering kita membicarakan mantan, walaupun konteksnya adalah curhat, ya, kan beda ya. Kalau membenci tadi kan artinya
ya membicarakan atau ngerasani mantan yang tidak oke ya. Tetapi kalau curhat kan orang mencurahkan apa yang dia rasakan. Nah, ternyata itu juga akan berbalik. Bukannya kemudian setelah curhat itu kita bisa melupakan dia, tetapi setelah curhat itu juga akan membuat rasa cinta, rasa kangen itu tambah menguat di dalam hati dan pikiran kita. Jadi itu seperti kita menasehati diri kita sendiri itu. Kan kita sering tuh menasehati diri kita sendiri ya, agar lebih hemat, agar lebih sabar dan seterusnya. Nah, dengan curhat tentang mantan itu ya sama. Kira-kira seperti itu. Kita menanamkan ke diri kita sendiri ya bahwa kita mencintai dia, kita merindukan dia, kita membutuhkan dia dan seterusnya. Nah, maka ya curhat sekedarnya saja ya. Tidak kemudian curhat itu dilakukan terus selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun ya. Curhat terus di media sosial dan seterusnya. Nah, kalau ada 3 tanda ini atau salah satu dari 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa kita akan menjadi seseorang yang cukup sulit untuk bisa melupakan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.